Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dapur Gizi Rahmatan Lil Alamin. Halo Bunda semua, bagaimana kabarnya? Hari ini ketemu lagi dengan saya untuk bisa membuat makanan pendamping ASI yang sehat dan bergizi untuk si kecil di rumah. Apakah Bunda sudah yakin bahwasannya makanan pendamping ASI yang selama ini dibuat sudah tepat, atau Bunda selama ini juga ragu bagaimana caranya? Oke, ikuti terus video kita hari ini ya untuk bisa membuat makanan pendamping ASI yang bergizi dan juga sehat. Oke Bunda, penasaran gak sih hari ini kita mau masak apa? Hari ini kita akan memasak garang asem yang dimodifikasi khusus untuk si kecil yang ada di rumah. Yuk ikuti terus! Oke, kita akan memulai step yang pertama terlebih dahulu ya bunda-bunda semua. Pertama, kita masukkan minyak terlebih dahulu, sedikit saja untuk menumis bumbunya. Secukupnya saja bunda, jangan terlalu banyak. Oke, kemudian kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris. Oke, kemudian kita bisa tumis bawang merah dan bawang putih hingga baunya cukup harum ya bunda. Dan sudah cukup matang. Oke, jangan lupa masukkan bumbu-bumbu yang lainnya, yaitu bunda bisa masukkan serai, kemudian sedikit lengkuas, dan juga daun jeruk dan daun salam, agar baunya lebih harum bunda, sehingga si kecil bisa lebih menikmati apa yang dimakan. Nah, mungkin selama ini di rumah bunda mengenal garang asam itu biasanya menggunakan ayam. Nah, hari ini kita akan modifikasi nih bunda. Kita akan menggunakan hati ayam. Kenapa sih kita harus menggunakan hati ayam? Oke, kalau bunda ketahui, hati ayam itu tinggi akan protein dan juga vitamin yang bagus sekali untuk si kecil. Sehingga hati ayam ini bisa dimanfaatkan untuk makanan pendamping ASI yang cukup bergizi di rumah. Selain itu bunda, hati ayam itu kan harganya juga lebih murah dan lebih mudah ditemukan di sekitar rumah kita. Jadi cocok sekali untuk bisa dibuat sebagai bahan makanan pendamping ASI. Oke, kalau dirasa sudah harum dan matang, step selanjutnya adalah bunda bisa memasukkan air perasan santan. Nah, ini bisa bunda gunakan sebagai rasa gurih pada makanan dan juga penambah lemak untuk si kecil di rumah. Untuk santannya kurang lebih 100 ml ya bunda. Oke, jangan lupa diaduk agar santannya tidak pecah. Oke, selanjutnya bunda bisa memasukkan bahan-bahan untuk modifikasi garang asam kita hari ini, yaitu yang pertama ada hati ayam. Satu pasang bunda sudah cukup untuk diberikan kepada si kecil. Nah, untuk hati ayam ini sebelumnya bunda bisa kukus atau rebus terlebih dahulu ya bunda. Kemudian kita bisa masukkan wortel. Kurang lebih wortel yang kita gunakan di sini adalah 2 ruas jari. Kemudian yang terakhir ada tahu putih. Oke, sambil diaduk perlahan.
Oke, untuk menambah rasa asam pada masakan, Bunda jangan lupa memasukkan belimbing wuluh. Di sini cukup 3 potong saja, tapi kalau Bunda tidak ada belimbing wuluh di rumah, Bunda bisa menggunakan perasan jeruk nipis sedikit saja agar tidak terlalu asam. Oke, kita tunggu dulu ya Bunda sampai makanannya dirasa sudah cukup matang, wortelnya sudah cukup empuk, kemudian rasa dari masing-masing bahan makanan sudah bercampur menjadi satu di dalam makanan garang asam kita hari ini. Oke. Mungkin Bunda ada yang penasaran bahwasanya kok nggak ada gula sama garamnya gitu ya. Oke Bunda, masakan yang kita masak hari ini diperuntukkan untuk balita usia 6-9 bulan Bunda. Nah, untuk balita usia 6-9 bulan ini masih cukup mendapatkan natrium atau sodium garam dari bahan makanan asli. Jadi tidak perlu penambahan gula dan garam. Nah, bagaimana sih tipsnya? Nah, agar mendapatkan rasa yang cukup enak, Bunda bisa menggunakan bahan-bahan makanan yang bisa dicampurkan rasanya, entah itu dari gurih, dari santan, kemudian Bunda juga bisa menambahkan tomat untuk menambahkan rasa asam, sehingga rasanya lebih nikmat untuk dikonsumsi oleh si kecil. Jadi tenang saja Bunda, persepsi rasa orang dewasa dan juga si kecil itu berbeda. Jadi belum tentu yang Bunda rasa itu tidak enak, bagi si kecil itu tidak enak juga. Oke? Oke, kalau masakannya sudah matang, setelah itu step selanjutnya adalah Bunda bisa mempersiapkan daun pisang. Kita sediakan 2 ya Bunda, agar tidak keluar nanti airnya. Kemudian Bunda masukkan tomat untuk bisa menambahkan rasa kepada garang asam kita. Letakkan tomat di bagian dasar daun pisang. Oke, tipsnya agar daun pisangnya nanti tidak sobek atau mudah pecah, Bunda bisa menghangatkannya terlebih dahulu, diuap-uap atau dipanaskan sehingga dia teksturnya akan lebih mudah untuk dibungkus. Oke, kemudian Bunda bisa masukkan garang asam kita, ditata di dalam daun pisang. Kita mulai dari hati ayam, kemudian tahu. Bunda bisa tatak di daun pisang sesuka hati Bunda. Oke, terakhir tambahkan tomat di atas tumpukan dari tahu dan juga hati ayam tadi. Oke, kalau sudah, kita mulai untuk membungkus. Nah, jangan lupa kuahnya ditambahkan ke dalamnya juga ya Bunda. Nah, garang asam kita sudah siap untuk dikukus. Oke, kita ambil kukusan terlebih dahulu. Nah, untuk mempercepat sebenarnya Bunda bisa menyiapkan kukusannya terlebih dahulu hingga airnya mendidih. Kalau dirasa kukusannya sudah mulai panas, Bunda bisa mulai memasukkan garang asam yang sudah kita bungkus tadi ke dalam kukusan. Oke,
Tunggu kurang lebih 20 menit, kemudian garang asam akan siap untuk disajikan untuk si kecil. Setelah kita kukus selama kurang lebih 20 menit, hasilnya kurang lebih seperti ini Bunda. Kita coba buka ya. Nah, kurang lebih seperti ini Bunda. Cukup nikmat bukan? Nah, untuk Bunda yang memiliki balita usia 6-9 bulan, berarti untuk bentuk dan juga tekstur konsistensi perlu disesuaikan. Nah, hari ini saya juga akan mencontohkan terkait dengan tekstur dan konsistensi yang tepat untuk bayi usia 6-9 bulan. Nah, pertama, Bunda bisa siapkan nasi kurang lebih 30 gram untuk sekali makan Bunda. Kemudian siapkan saringan halus untuk bisa menghasilkan tekstur yang kita harapkan, sendok dan juga mangkok. Oke. Pertama, Bunda bisa ambil nasi terlebih dahulu, kemudian letakkan di saringan. Kemudian Bunda bisa tambahkan garang asam yang sudah kita buat tadi. Bunda bisa ambil wortel, kemudian tahu, dan juga hati ayam. Tomatnya juga boleh loh Bunda diikutkan. Kemudian ambil kuahnya sehingga bisa digunakan untuk mempermudah Bunda saat menghaluskan makanan untuk si kecil. Oke, kemudian tinggal dihaluskan di atas saringan. Kalau Bunda merasa kesusahan, sebelumnya Bunda bisa menggunakan cobek terlebih dahulu, kemudian nanti bisa dipindahkan ke saringan sehingga mendapatkan tekstur MPASI yang diharapkan. Nah, nanti Bunda kalau misalkan semuanya sudah halus, teksturnya akan seperti ini. Nah, saya sudah siapkan yang sudah kita haluskan tadi, hasilnya akan seperti ini. Nah, baunya harum loh Bunda. Kemudian teksturnya lembik, kemudian untuk konsistensinya tidak terlalu cair dan tidak terlalu padat. Bagaimana cara membuktikannya? Bunda bisa tes ketika sendoknya dibalik, itu tidak langsung jatuh tetapi juga tidak tertinggal lama di sendok. Itu adalah konsistensi yang pas untuk si kecil usia 6-9 bulan. Oke? Sampai di sini Bunda untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi Bunda dalam menyiapkan makanan pendamping ASI bagi si kecil di rumah. Sampai jumpa lagi.